Jokowi memang harus mengambil tindakan yang konkret dan terukur terhadap perlakuan Deddy Sitorus secara khusus dan kader-kader PDIP secara umum. Setuju saja dengan pernyataan Jokowi bahwa sabar itu ada batasnya. Siapapun tak akan kuat kalau terus-menerus difitnah, dicela, dijelek-jelekin, dan dimaki-maki. PDIP khususnya Deddy Sitorus sudah keterlaluan. Dalih tak ada menyebut nama Jokowi itu hanyalah bersuluh matahari dan bergelanggang di mata orang banyak. Bentuk dari kengelesan tingkat tinggi atau kegamangan dari seorang pecundang yang tak bertanggung jawab. Apalagi ajakan dari Deddy Sitorus kepada Jokowi untuk ngopi-ngopi saja kalau ingin mengetahui siapa utusan yang dia maksud. Apa berani melakukan apa yang dilakukan terhadap Jokowi itu kepada Megawati? Atau apa kuat Deddy Sitorus melihat kalau ada orang lain yang entah siapa itu melakukan hal yang sama kepada Megawati? Nggak ada. Pak Jokowi Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. jadi tidak ada Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. terima kasih Bapak. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya. Udah. Sesungguhnya antara Megawati dan Jokowi itu sama-sama mantan presiden kita, sama-sama mesti harus dihormati. Bahkan Jokowi jauh lebih lama menjadi presiden kita ketimbang Megawati. Megawati satu periode pun tak penuh, hanya meneruskan saja sisa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sementara Jokowi menjabat presiden kita selama 2 periode penuh. Kalau dia masih menjabat, rasanya tak masalah kalau dikritik dan diserang terus. Tapi kalau dia sudah tak menjabat lagi, rasanya kurang pantas juga dikritik dan diserang terus-menerus di hadapan publik. Oh, Jokowi jadi presiden itu karena didukung PDIP. Tak bisa begitu juga. Yakinlah kalau tak didukung PDIP pun, Jokowi akan tetap jadi presiden kita. Jalan sejarahnya sudah demikian. Buktinya Prabowo Gibran tak didukung PDIP, tetap menang. Ganjar Mahfud malah kalah telak. Maka beruntunglah PDIP pernah mendukung Jokowi dulunya. Habis Hasto Kristianto terbitlah Deddy Sitorus. Tapi tak bisa juga Jokowi sekedar mengatakan sabar itu ada batasnya tanpa diiringi tindakan yang konkret. Tanpa tindakan yang konkret, perkataan Jokowi itu hanya berupa gertakan saja. Itu kurang mendidik juga. Lebih jauh bisa diartikan sebuah ancaman yang akan dilakukan secara tersembunyi atau di luar koridor hukum yang berlaku. Mestinya Jokowi yang sudah menjadi warga negara biasa melaporkan saja kepada pihak yang berwenang terhadap pihak-pihak yang memfitnah, mencela, dan lain-lain itu khususnya Deddy Sitorus. Biarlah hukum yang menilai apakah perlakuan orang lain terhadap dirinya itu salah atau tidak. Ruang publik kita juga harus diajarkan cara menghargai proses hukum. Tidak ada masalah seorang mantan presiden mencari keadilan daripada mengancam penegak hukum di depan publik seperti yang pernah dilakukan Megawati terhadap KPK dan Polri. Tak ada pilihan lain bagi Jokowi kalau memang sudah tak tahan, tak sabar lagi difitnah, dicela, dijelek-jelekin, dan dimaki-maki, kecuali menempuh jalur hukum. Kalau tidak akan begitu terus, muncul lagi, tanggapan lagi, dan seterusnya. Sedangkan sudah lewat jalur hukum saja seperti kasus Hasto Kristianto, masih saja menyeret nama Jokowi. Apalagi tak lewat jalur hukum atau hanya lewat jalur media saja. Maka yang terjadi adalah perang opini bebas di tengah masyarakat. Kecuali Jokowi memang sengaja membangun citra sebagai pihak yang terzalimi secara terus-menerus. Tapi sampai kapan dan buat apa juga? Bukankah Jokowi tak bisa ikut kontestasi lagi? Buat partai yang katanya super TBK pun juga tidak. Katanya sudah diambil pula oleh PSI. Jadi buat apa lagi? Lebih aneh lagi pihak PDIP khususnya Deddy Sitorus
masih saja menyeret-nyeret nama Jokowi dalam berbagai kasus. Sementara itu Puan Maharani kadang justru membantah apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu. Aneh memang.